Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini oleh karena anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni. Dan kita percaya bahwa bulan-bulan ke depan kekuatan anugerah Tuhan terus boleh kita rasakan. Kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita masuk ke dalam hadirat-Nya, ke tempat kudus-Nya, dengan setiap pujian, penyembahan, pengagungan, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata, kami hanya ingin menyembah-Mu, Tuhan. Selain puji dan saat ini alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. kami memuji-Mu, Memuji dan menyembah. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan segenap hati kita mau katakan saat-saat ini adalah saat yang indah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Memuji dan menyembah-Mu,
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkaulah pujian dan kemuliaan kami, Tuhan. Kami menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam fotum dan salam. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagia, sukacita boleh kita rasakan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai nas bimbing dalam ibadah hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Mari jemaat Tuhan bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia adalah ketika
papa, mama, kakak, dan semua anggota keluarga mengasihi Tuhan. Dan anak-anak saat ini akan dilayani secara tersendiri dan kita pun mengajarkan mereka untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita menyambut anak-anak dengan pujian, Papa Cinta Yesus, Keluarga Bahagia. Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama cinta Yesus. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Anak-anak akan menyanyikan pujian ini sendiri. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. kakak cinta Yesus. Kakak cinta Yesus Amin. keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Semua cinta Yesus. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Puji Tuhan, Pak Jontri akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau menghantar kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan Yesus anak-anak kami yang beribadah tersendiri, biarlah mereka belajar mengenal Tuhan dari guru-guru mereka, dan berkati mereka di masa kecil mereka. Boleh ya Tuhan Yesus lebih semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan untuk masa depan mereka kami serahkan ke dalam Tuhan, pergumulan mereka, dan biarlah mereka nanti Tuhan kelak jadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang penerus gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri Roh Kudus agar mereka mengajar dengan baik dan benar untuk dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat oleh Bapak Yulianto. Shalom, ya, selamat pagi, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Dan mungkin ada di antara kita, ada yang pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oke. Iya. Keluarga dari Ibu Maya. Oke. Iya. Boleh memperkenalkan dirinya? Oke, ya. Puji Tuhan, ya. Ya, ya silakan duduk. Ya, terima kasih. Dalam masa liburan di Kota Batu. Ada lagi? Oh ya, silakan.
Oke, ya, makasih. Ya, kiranya di waktu ke depan kalau ada di Kota Batu, silahkan datang ke tempat ini lagi untuk kita beribadah bersama-sama. Ya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan informasi ataupun pelayanan dapat menghubungi Bapak Gembala atau majelis jemaat setelah ibadah atau pada hari-hari kerja ya di kantor gereja, atau juga Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor telepon yang sudah tertera dalam warta jemaat kita. Informasi ibadah minggu ini tetap disiarkan secara langsung streaming melalui channel YouTube GMI Tesalonika Batu sesuai dengan jam ibadah. Mengingatkan kepada seluruh jemaat yang telah berkomitmen mendukung pengadaan kantor sinode tetap setiap bulannya untuk dapat memberikan persembahannya dengan menghubungi Ibu Nelly Siombing. Telah mengajukan permohonan pelayanan pemberkatan nikah kudus kepada majelis jemaat, yaitu Saudara Binyamin Hingkuil dan Saudari Benget Marina Amelia Kaprina Uli. Ya. Mungkin ada mempelainya di sini? Oh, ada di sini ya. Iya. Nanti boleh berkenalan ya dengan kedua mempelai. Ya. Kedua calon mempelai akan diberkati dalam pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu 6 Juli jam 10 pagi di tempat ini. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian tanggal 1 hari Senin diharapkan seluruh anggota paduan suara dapat berlatih bersama di gedung pujian jam 5. Setelah ibadah ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa lauk pauk untuk nanti kita nikmati bersama. Bagi jemaat yang ingin memesan kaos GMI warna merah dapat menghubungi Ibu Dian Natalia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang sepanjang minggu ke depan ini berulang tahun. Tanggal 3 Juli ada Saudara Theophilus Gerardo Mulyono. Tanggal 5 Juli Ibu Yedida Gadrun. Tanggal 6 Juli Ibu Devi Suneman. Kado firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan Setiawan yang pagi hari ini akan melayani kita. Persembahan yang masuk sepanjang minggu ini sejumlah Rp3.074.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada laporan keuangan? Oke, ya. Jadwal pelayanan sepanjang minggu ke depan tetap seperti yang tercantum di dalam warta kita. Hanya untuk perhatian kita semua bahwa ibadah rumah tangga hari Jumat ini diliburkan berkenaan dengan acara persiapan pemberkatan Saudara Beni. Demikian juga dengan persekutuan pemuda remaja juga diliburkan. Ya, kita membuka lembar warta kita yang terakhir. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa mengucap syukur bersama-sama. Ya, ada 2 poin. Kemudian kita akan berdoa
menurut bagian kita masing-masing, kaum bapak, kaum perempuan, dan kaum muda. Silahkan boleh dibaca sejenak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi pelayanan gereja kami, sehingga terlaksana sampai dengan minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna sehingga pelayanan bahkan dalam bulan ini Tuhan, Engkau sudah menyertai memberkati kami, dan kami bersyukur untuk kasih-Mu sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Kami ucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Kau sudah mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kau sudah campur tangan dalam kehidupan kami sehingga kami senantiasa ada dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan dan kegiatan gereja kami di Batu dan juga di cabang-cabang pelayanan. Berkati supaya semuanya boleh berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau juga menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, Bapak Wahyudi, Pak Jarwanto, Pak Charles, Pak Joni. Berkati mereka Tuhan supaya keberadaan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan dana operasional dan pelayanan gereja di setiap bulannya. Kiranya Engkau mencukupkan. Kami berdoa untuk panitia hari besar gereja. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati supaya pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik sampai nanti di hampir akhir tahun ini Tuhan, usai pemerintahan Pak Jokowi dan akan berpindah ke pemerintahan yang baru. Berkati supaya setiap orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami boleh memimpin kami dengan baik, dengan adil. Dan kami sungguh rindu Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin yang ada, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati keamanan, berkati pertumbuhan ekonomi, dan juga berkati supaya tidak terjadi bencana-bencana yang bisa merugikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga Bapak Joni Hingkoil dan juga keluarga Bapak Samuji. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, apapun yang diusahakan, dikerjakan, bahkan pelayanan mereka Engkau berkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui keluarga-keluarga ini nama-Mu dimuliakan, dan melalui keluarga-keluarga ini Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam masa-masa pemulihan atau saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami teringat hamba-Mu Bapak Manopo, Ibu Santi, Bapak Swandi, dan juga Bapak Yehudi. Berkati Tuhan, Engkau jamah segala sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu, kiranya Engkau angkat sehingga anak-anak-Mu boleh pulih kembali. Dan kami rindu mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Ada Saudara Theophilus Giardo Mulyono, ada Ibu Yedida, ada Ibu Devi Sinoeman. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang berulang tahun yang tidak tercantum di dalam warta ini. Doa kami Engkau memberkati mereka Tuhan seperti Engkau telah memberkati di tahun-tahun yang telah berlalu. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan mereka Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan Setiawan
yang pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, kiranya boleh menjadi berkat dan boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami sungguh rindu Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan, kami serukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memperkenalkan dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jika sudah menemukan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita membacakan Mazmur ini. Ayat yang pertama dibacakan oleh saya, ayat yang kedua dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bersama-sama, Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan. Amin, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah keluarga yang melayani Tuhan. Dan biarlah kita sebagai keluarga secara khusus maupun secara umum di jemaat ini, kita memiliki semangat yang menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Bukan hanya diri kita Bapak Ibu, kita pun harus mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya mau mendengar suara Bapak Ibu semua. Nanti boleh bergantian, kaum bapak dan pemuda, lalu kaum ibu dan pemuda. Bagaimana semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapak-bapak. Biarlah rohku Amin. menyala-nyala dan layanilah Amin. Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Kaum ibu, biarlah rohmu. Biarlah rohmu Amin. menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Amin. menyala-nyala. Sama-sama, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
ketika kita bersatu hati melayani Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri yang memanggil setiap kita untuk ada dalam pelayanan yang Dia percayakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini dan angkat tinggi, bersiap maju. Maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa kita boleh tepuk tangan sama-sama. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. amin. Kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Dia adalah. Amin. Amin. Segala raja, puji nama Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia, untuk tidak melayani Dia, untuk tidak memberi diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh indah. Dia Allah yang ajaib, mulia dan agung. Dia Allah yang begitu mengasihi kita semua. Dia Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita, sehingga layaklah kita memberi diri kita bagi Dia. Dia Sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia.
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, Bagi yang mulia, kami mengangkat tangan kami Tuhan. ku angkat tanganku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah Dia Yesus. Sungguh indah Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku. Dan ampuniku. Amin. Kau rela Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, Yang mulia, angkat tanganku Tuhan. ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita, Allah yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah penyembahan itu selalu ada dalam diri kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nyawa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Beri hidup kita untuk menyembah Dia, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus.
pengagungan kami kepadamu Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Siapakah kami ini Tuhan? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak, yang selalu terkadang hidup dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, layakkanlah kami Tuhan, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang saya bisa melayani di sini kembali. Hari ini temanya adalah keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani Tuhan. Saya senang, ternyata saya dipasangkan dengan adik saya. Saya kaget. Beberapa tahun lalu ada kesaksian dikit. Adik saya ini duluan melayaninya. Dari SD dia sudah melayani Tuhan. Jadi kelas 6 SD atau kelas 5 SD sudah jadi guru sekolah minggu. Yang jadi anak sekolah minggunya adalah saya. Jadi adik saya ngajar, saya jadi guru anak sekolah minggunya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika adik saya studi S2, saya yang mengajar, adik saya mahasiswanya. Dan balik. Tapi bersyukur keluarga kami semuanya melayani Tuhan sampai saat ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu semua ayat yang kedua. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak. Iya, puji Tuhan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah keluarga yang melayani Tuhan. Saya tertarik dengan tema minggu lalu. Tema minggu lalu itu selamatkan keluarga kita. Kita belajar dari kisah Nuh. Kisah Nuh yang terjadi bagaimana kejahatan anak manusia. Jadi kisah Nuh itu kalau dalam Matius 24 ayat 37 seperti terjadi pengulangan. Jadi Matius 24 ayat 37 dikatakan gini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi zaman Nuh, kemudian zaman kedatangan anak manusia. Seperti terjadi pengulangan. Kami sering menyebutnya protopologi. Jadi tidak ada yang baru sesungguhnya di dunia ini. Termasuk saat ini Indonesia
sedang mengalami namanya bonus demografi. Itu pun sudah ada di dalam Alkitab. Ketika terjadi ledakan penduduk ketika bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir. Indonesia sedang mengalami itu yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Di mana 70% usianya produktif. Jadi kurang lebih penduduk Indonesia itu 270. Dan 70%-nya atau 200 juta jiwanya itu adalah usia produktif. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Yang lebih dari itu berarti belum produktif. Ya, jadi 15 sampai 64 itu masih usia produktif. Menurut PBB begitu. Dan Indonesia mengalami itu. Nah, jadi bagaimana ketika mengalami ini, bonus demografi, jika dikelola dengan baik, Indonesia diprediksi akan menjadi negara nomor 5 dunia. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia mengalami namanya chaos. Bagaimana menangani bonus demografi? Alkitab sudah memberikan jalan yang baik. Begitu juga kisah Nuh, dikatakan kisah Nuh dan kisah kedatangan anak manusia. Pada kisah Nuh ada kejahatan, ada dosa. Tapi kemudian ada dosa, ada penghukuman Tuhan, kemudian ada penyelamatan Tuhan. Betul ya? Begitu juga dalam Matius tadi. Pada saat kedatangan anak manusia, ada yang namanya dosa. Kemudian penghukuman Tuhan dan penyelamatan Tuhan dengan cara pengangkatan nantinya. Kita lihat dua zaman ini singkat saja. Nah, kejahatan manusia pada zaman Nuh. Di situ dikatakan, saya hanya yang mengulang singkat. Ada kawin sesukanya, kejahatannya besar, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Yang mereka lakukan itu memilukan hati Tuhan. Sehingga ada kalimat Tuhan menyesal. Itu pada saat peristiwa Nuh. Peristiwa kedatangan anak manusia. Kejahatan manusia pada kedatangannya, manusia itu makan minum. Bukan hanya makan minum biasa. Mereka pesta pora. Kemudian mereka kawin mengawinkan. Dan anehnya pada saat menjelang kedatangan anak manusia, mereka tidak tahu kalau itu berbahaya. Mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang terjadi pada saat-saat ini. Keadaan manusia yang ada di sekitar kita. Seks menjadi hal yang biasa. Nonton video porno menjadi hal yang biasa saja. Selingkuh menjadi hal yang biasa. Hamil di luar nikah menjadi hal yang biasa. Dan dosa-dosa lainnya juga menjadi hal yang biasa saja. Bukan lagi hal yang menakutkan. Maka itu dikatakan menjelang hari kedatangan anak manusia. Mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan adalah berbahaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, peristiwa Nuh pada minggu lalu. Tema minggu lalu menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti sebuah permohonan dan sebuah pernyataan. Selamatkan keluarga kita. Permohonan agar Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Dan juga sebuah pernyataan bahwa keluarga kita perlu untuk diselamatkan. Amin. Lalu pertanyaannya, setelah keluarga kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Itulah pentingnya tema minggu ini. Keluarga yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema minggu ini menjadi penting untuk kita renungkan. Yaitu memastikan bahwa keluarga kita hidup untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat bagian ini yang pertama. Arti dan dasar melayani. Melayani, saya simpel saja arti melayani. Melayani diartikan sebagai kegiatan untuk membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Jadi dalam arti singkatnya begini, memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari orang yang dilayani. Secara sederhana begini, melayani adalah merendahkan diri, mengambil posisi lebih rendah dari orang yang dilayani. Melayani itu merendahkan diri, mengambil posisi yang lebih rendah dari orang yang dilayani.
Saya senang filosofi Jawa. Saya tinggal di Jawa dari tahun 2001 kami masuk. Bapak Ibu mungkin ingat ketika orang Jawa menyiapkan minuman, orang Jawa itu menyiapkan minuman, kalau ada tamu menyiapkan minuman, lalu mereka kan akan jongkok di depan tamu kan? Betul nggak? Jongkok di depan tamu, kemudian mereka jongkok, kemudian taruh minumannya, bahkan gelasnya pun harus di pegangannya harus di sebelah kanan tamunya. Kalau orang Jawa tuh harus tepat katanya, tepat di tamunya. Kemudian orang Jawa akan bilang seperti ini, akan mempersilahkan. Itu cara melayani dari filosofi Jawa. Mencoba mengambil posisi yang lebih rendah dari tamu atau orang yang dilayani. Itu melayani yang sesungguhnya gitu. Melayani itu merendahkan diri, mengambil posisi yang lebih rendah dari orang yang kita layani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka seharusnya setiap kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, apapun itu, pelayanan mimbar, pengkhotbah, liturgos, pemain musik, singer, dan lain sebagainya, seharusnya tidak merasa yang paling utama, yang paling hebat, yang paling wah dari yang lain. Seharusnya yang diberikan kesempatan untuk melayani, posisinya lebih rendah dari orang yang tidak melayani atau yang dilayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 20 ayat 26 sampai 28, di situ dijelaskan seperti ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang menjadi lebih besar di antara kamu, yang ingin kelihatan menonjol dan lain sebagainya, orang itu harus terlebih dahulu menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia sudah memberikan contoh yang baik bagi kita. Melayani itu merendahkan diri. Melayani itu adalah memberikan sesuatu, bukan menerima sesuatu. Saya ulangi, melayani itu memberikan sesuatu, bukan untuk menerima sesuatu. Jadi apa yang kita punya, berikanlah itu kepada Tuhan. Terkadang kita lihat, tapi saya nggak punya apa-apa Pak Pendeta. Saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan untuk melayani Tuhan. Ada, setiap kita minimal Tuhan berikan satu talenta atau satu kemampuan untuk melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak mempergunakan itu untuk melayani Tuhan? Wah Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya bisa angkat-angkat. Iya, itu yang Tuhan berikan. Saya hanya bisa angkat-angkat kursi Pak Pendeta. Itu yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan percayakan itu untuk beres-beres, lakukanlah yang terbaik. Saya hanya bisa nyapu. Iya, itu yang Tuhan berikan. Lakukanlah yang terbaik. Tapi saya hanya bisanya masak. Iya, masaknya yang enak dan dengan tulus. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Makanya saya lihat warta GMI Tesalonika Batu itu dirinci. Waduh, senang sekali. Penerima tamu, keamanan, kemudian apa lagi? Kebersihan, apa lagi? Semuanya dirinci secara baik. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan bilang saya tidak punya sesuatu. Saya punya sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Maka melayani itu bukan dilihat dari jenisnya, tapi dilihat dari nilainya. Jangan menganggap bahwa pelayanan mimbar lebih hebat dari pelayanan lain, tidak. Untuk apa menjadi seorang pengkhotbah sementara motivasi pelayanannya salah? Lebih baik saya menjadi seorang penerima tamu dengan senyum yang termanis, yang dengan motivasi yang tulus. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Jenisnya boleh berbeda, boleh di atas mimbar dan lain sebagainya. Tetapi nilai di hadapan Tuhan itu sama. Ketika memasak di dapur, tetapi dengan senyum, dengan sukacita, itu luar biasa. Amin. Iya, setiap kita diberikan oleh Tuhan
masing-masing untuk karunia untuk melayani. Maka seharusnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dasar melayani itu adalah hanya karena anugerah Tuhan saja. Atau melayani itu hanya karena Tuhan yang melayakkan kita untuk melayani. Dasar melayani itu hanya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Atau Tuhan saja yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melayani. Sehingga kita dilibatkan untuk menceritakan dan menyaksikan tentang Dia. Bapak Ibu, jadi ketika melayani itu bukan menceritakan tentang kita. Melayani itu bukan menceritakan tentang kehebatan kita, tidak. Melayani itu menceritakan tentang Dia yang hebat itu. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu diulang-ulang. Kalimatnya itu diulang begini, megaleia tuteu. Megaleta atau megaleia tuteu. Menceritakan nama Tuhan yang besar. Itu diulang-ulang. Jadi ketika melayani bukan menceritakan Iwan yang besar. Bukan menceritakan saya yang hebat. Bukan menceritakan tentang diri saya. Ketika kita terlibat melayani adalah menceritakan tentang nama Tuhan yang besar. Itu yang harus muncul dalam diri kita. Bukan menceritakan tentang saya supaya saya dikenal orang, mempromosikan diri saya supaya kelihatan hebat dan lain sebagainya. Menceritakan tentang Tuhan yang besar. Megaleia tuteu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Namun menarik ketika melihat teks yang kita baca ini. Teks yang kita baca. Ketika dikaitkan teks ini yang kita bahas ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Apa hubungannya melayani dengan keluarga? Arti sederhananya seperti ini. Melayani atau pelayanan dimulai dalam lingkup yang paling kecil. Itulah keluarga. Melayani bukan semata pelayanan di atas mimbar. Definisi melayani itu sangat luas. Maka melayani itu hanya satu bagian. Saya ulangi. Melayani atau bersaksi itu hanya satu bagian dari yang dinamakan disiplin rohani. Disiplin rohani itu ada 4. Disiplin rohani. Doa, firman, persekutuan, bersaksi atau melayani. Jadi melayani ini aspek keempat dari yang dinamakan disiplin rohani. Jadi ketika melayani, bersaksi, seharusnya harus melewati 3 aspek yang di depan itu. Apakah kehidupan doanya baik? Apakah kehidupan firmannya baik? Apakah kehidupan persekutuannya baik? Yang terakhir barulah dia melayani atau bersaksi. Apakah dalam keluarga sudah mewujudkan disiplin rohani yang baik itu? Tentu kita semua yang tahu. Keluarga kita masing-masing. Jadi orang yang melayani seharusnya memiliki atau sudah menjalankan yang namanya disiplin rohani. Terkadang orang begitu nampak luar biasa di mimbar. Luar biasa pelayanan gerejanya. Namun ternyata kehidupan disiplin rohani keluarganya tidak baik-baik saja. Maka penting untuk melihat lingkup yang paling kecil. Bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana perlakuannya terhadap orang lain. Itu yang menjadi penting. Makanya moto hidup saya itu, teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Apakah saya berhasil? Saya belum berhasil. Terkadang moto hidup saya itu mengingatkan saya. Seorang pendeta, seorang dosen gampang untuk berteori. Gampang. Kalau di kelas dinilai oleh mahasiswa, nilainya berapa? Oh nilainya A, amin nilainya gitu. Tetapi apakah teori yang kamu sampaikan itu sesuai dengan praktek hidup yang kamu jalankan? Terkadang kita orang yang pandai berteori, pandai berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi praktek hidupnya tidak menunjukkan praktek hidup yang hebat. Maka teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Dan itu dilihat dalam kehidupan keluarganya. Iwan Setiawan begitu hebat dibilang.
jadi dosen, jadi pendeta yang berkhotbah, tetapi hidup di keluarganya tidak menjadi berkat bagi istri dan anaknya. Apakah seperti itu? Tentu kita tidak ingin yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini kita belajar bagaimana kehidupan keluarga yang melayani. Kita akan belajar dari lingkup yang paling kecil, yang dinamakan keluarga. Yang pertama, bagaimana kehidupan keluarga yang melayani? 1, anak-anaknya hidup dalam ketaatan dan hormat kepada orang tua. Itu ayat yang pertama. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, haruslah demikian, hormatilah, dan seterusnya sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 dikatakan, anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, taat ini digunakan 2 kali. Dari ayat ini kemudian kepada hamba. Tentu kita tahu arti taat itu apa. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, taat itu enggak ada perbantahan. Enggak ada perbantahan. Bahkan 4 kata, hanya 4 kata, gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Taat itu taat. Taat itu kalau dibalik apa? Taat dibalik ya tetap taat. T-A-A-T dibalik ya sama. Sehingga terkadang pendeta, pengajar kalau khotbah taat apa? Tidak ada alasan titik katanya. Definisinya begitu. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada perbantahan. Sehingga ketika kita dalam satu tindakan diminta sesuatu, ketika kita mulai berdiskusi, berbantah-bantahan, sesungguhnya kita sedang menunjukkan ketidaktaatan kita. Karena arti taat adalah tidak ada alasan titik. Nah, yang diminta kepada anak-anak adalah taat. Taatilah orang tuamu, dikatakan. Taatilah orang tuamu. Mengapa harus taat? Dikatakan. Memang harus demikian. Anak-anak memang harus taat kepada orang tuanya. Implikasinya Bapak Ibu, bagi kita, mengindahkan. Jadi kalau taat tadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Artinya mengindahkan atau mematuhi perintah yang diberikan. Mematuhi atau melakukan perintah yang diberikan kepada orang tuanya. Itulah taat dalam konteks anak-anak. Saya ingat konteks Jawa lagi nih. Jawa lagi. Dari kecil tuh anak-anak di lingkungan Jawa ini diajarkan untuk cara taat dan menghormati orang tua. Kalau orang Jawa sebelum berangkat sekolah tuh selalu apa? Salim. Dalam tradisi kami sebenarnya tidak ada. Tetapi ketika tinggal di Jawa harus dilakukan. Bahkan ketika anak saya jadi atlet, kepada pelatihnya harus melakukan itu. Salim. Itu cara mendidik anak supaya mereka juga menghargai orang tua itu. Itu senang sekali. Kemudian kalau jalan, orang Jawa itu semakin lewat di depan orang tua, maka cara menunduknya akan lebih, saya baca artikel itu. Kalau lewat di depan orang tua kan makin menunduk ya. Kalau semakin orangnya makin tua, makin menunduk. Itu senang saya belajar. Anak-anak saya ajarkan itu. Kalau depan itu permisi, belajar gitu. Kalau depan orang salim. Itu salah satu misalnya. Salah satu akhirnya saya ikuti gitu dalam tradisi ini. Senang saya. Nah, mengapa harus taat? Dikatakan memang harus begitu. Anak memang harus dengar kata-kata orang tua, nasihat orang tua. Memang harus mestinya yang ngono anak-anak gitu. Harus taat pada orang tua. Kemudian kata yang kedua anak-anak selain taat, ada kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Hai anak-anak harus taat. Anak-anak harus menghormati. Apa artinya menghormati? Ini perintah, bentuknya perintah untuk memberikan penghargaan. Arti menghormati itu memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Jadi ketika kata menghormati artinya ketika anak-anak hidup menghormati orang tua, itu merupakan sebuah penghargaan dan hadiah terbesar bagi orang tua. Orang tua akan begitu bangga ketika ada anak-anak yang hidup menghormati dan menghargai orang tuanya. Betul nggak? Nggak ada yang begitu membanggakan orang tua selain anak-anaknya hidup menghormati dan menghargai. Senang nggak kalau anak-anaknya melawan? Anak-anaknya nggak dengar-dengaran. Orang tua, anaknya hidup menghargai, menghormati orang tua, taat itu aja udah senangnya minta ampun, ya kan? Nggak ada yang diminta dari seorang ayah selain hidup anak-anaknya baik. Bukan hanya itu kebanggaan bagi orang tua.
Bagi anak-anak yang melakukan itu, ayat yang ketiga diperhatikan. Yang menghormati orang tuanya, dalam ayat 3 dikatakan begini, ia akan berbahagia, panjang umur di bumi. Bahasa lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan gini, kalau kamu hidup menghormati orang tua, akan baik keadaanmu, akan berhasil hidupmu, dan kamu akan menikmati umur panjang di bumi. Wah, itu hadiahnya bagi anak-anak yang menghormati orang tua, yang taat sama orang tuanya. Ayo anak-anak, teruslah hormati, taat sama orang tua. Kalau lakukan itu, hidupmu akan berhasil, dikatakan. Hidupmu akan berhasil, baik keadaanmu, dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ya, anak-anak yang masih punya orang tua, kami berdua sudah jadi yatim piatu loh. Kami menghormati siapa lagi, tapi kami punya orang-orang tua yang lebih senior dari kami. Belajar untuk menghormati. Ya, itu bagian yang pertama. Bagaimana kehidupan keluarga yang melayani adalah anak-anaknya hidup dalam ketaatan dan menghormati orang tua. Yang kedua, bagaimana kehidupan keluarga yang melayani? Orang tuanya mengajarkan ajaran dan didikan Tuhan. Tadi anaknya, sekarang orang tuanya. Orang tuanya harus mengajarkan ajaran dan didikan Tuhan. Itulah ayat yang keempat. Dikatakan begini, hai bapak-bapak. Oh, ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau lihat keseluruhan Kolose 3 ayat 18 sampai 21, di situnya paketnya lengkap. Jadi bukan hanya ini. Jadi kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tuan, kepada hamba lengkap. Kalau dalam Kolose istri harus bagaimana? Hai istri-istri, tunduklah kepada, kata istri saya diskusi, papa salah baca itu. Katanya, loh betul ini tunduklah. Mungkin tanduklah itu katanya. Tanduklah suami, itu bercandaan istri saya. Salah itu katanya. Tunduklah kepada suamimu. Tetapi tidak berhenti di situ. Istri harus tunduk kepada suami, enggak berhenti. Tetapi kepada suami apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Jangan berlaku kasar kepadanya. Kamu harus mengasihi, jangan berlaku kasar. Sampai sekarang saya tidak pernah memukul istri saya. Boleh ditanya. Kami 16 tahun menikah. Karena itu apa? Itu janji nikah saya. Di hadapan Tuhan. Saya tidak akan melakukan itu kepada istri saya. Jadi itu janji di hadapan Tuhan. Jadi tidak berhenti. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami harus mengasihi dong. Anak-anak harus bagaimana? Anak-anak dikatakan, taatilah orang tuamu. Bapak-bapak jangan sakiti seperti yang kita baca. Jadi paketnya lengkap kalau dalam Kolose. Jadi kalau perintah, kalau yang tunduklah itu perintah pasif, tetapi kepada bapak, anak, dan tuan itu perintah aktif. Artinya apa? Tunduk kepada suami itu nggak ada pilihan lain. Memang harus tunduk pasif kepada suami. Tetapi bukan hanya berhenti di situ, saya katakan tadi. Mau nggak mau istri memang harus tunduk, karena istri adalah penolong bagi suaminya. Tetapi suami juga harus berlaku sebaliknya kepada istri. Kemudian, selanjutnya, saya melihat dalam teks ini ditujukan kepada bapak-bapak. Kenapa hanya kepada bapak-bapak? Dengar bapak-bapak. Saya mulai bertanya, mengapa penekanan kalimat dalam Efesus 6 ayat 4 hanya ditujukan kepada bapak-bapak, tidak kepada ibu-ibu? Ini menurut saya. Ada banyak bapak-bapak yang menyerahkan segala tentang anaknya, tanggung jawab tentang anaknya hanya kepada ibu-ibu. Bapak-bapak jarang terlihat, sehingga tidak tahu banyak tentang perkembangan anak. Saya nggak tahu, dinilai sendiri. Namun ketika anak-anak melakukan kesalahan, baru bapaknya tampil seperti seorang pahlawan. Memarahi anaknya dengan gagahnya, bahkan bukan hanya anaknya, ibunya pun dimarahin.
Terkadang bapak-bapak, hai bapak-bapak, dia bilang gitu. Ayat ini jelas. Bapak-bapak itu cenderung begitu. Padahal tugas seorang ayah bukan, nanti saya jelaskan sedikit hierarki dalam kekristenan. Ayah yang sering melakukan hal demikian akan menyakiti hati anak-anaknya. Ayah yang hanya menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak, karakter anak dan lain sebagai ibunya, hanya akan menyakiti hati anak-anaknya. Kami 1 tahun ini melayani, ada 28 anak mahasiswa yang kami layani dari daerah-daerah 3T. Kami fokus mahasiswa kami dari daerah 3T. 3T itu daerah termiskin, tertinggal, dan terluar. Dari mereka yang kami layani secara pribadi, hampir semuanya masalahnya adalah kepahitan kepada orang tua. Tidak bisa mengampuni orang tua. Bagaimana ayah memperlakukan anaknya dengan sangat kejam dan keji. Bagaimana orang tuanya tidak memperhatikan anaknya dengan baik. Itu yang kami layani. Sehingga sangat menyedihkan, sehingga ada kepahitan dalam diri anak-anak. Yang betul hierarki keluarga itu seperti ini. Hierarki dalam keluarga adalah Tuhan, suami, istri, anak. Tuhan, suami, istri, anak. Tetapi suami punya garis tegak lurus juga kepada anak. Jadi selain kepada istri garis lurusnya, suami garis lurusnya juga kepada anak. Punya tanggung jawab. Jadi tidak terputus Tuhan, suami, istri, anak, tidak. Suami juga punya garis tegak lurus kepada anak. Sehingga yang menyangkut pendidikan anak, semua tentang anak, bukan semata-mata tanggung jawab seorang ibu. Itu tanggung jawab seorang ayah, bapak, sebagai imam dalam keluarga. Maka jangan pernah menyalahkan istri ketika anaknya gagal. Itu tanggung jawabmu. Tanggung jawab seorang ayah. Maka dikatakan didiklah mereka, ajarlah mereka dalam takut akan Tuhan. Itu tugas seorang suami, seorang kepala keluarga. Jangan menyerahkan semua pendidikan itu kepada istri. Sehingga suatu saat ketika anaknya gagal, anaknya melakukan dosa, suami mulai menyalahkan istrinya. Kamu tidak benar mendidik anak. Tidak. Tanggung jawab itu sepenuhnya ada pada suami atau bapak-bapak. Maka ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu. Didiklah mereka, ajarlah mereka dalam didikan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh seorang ayah, bapak, sebagai imam dalam keluarga. Amin, bapak-bapak. Harus yang keras dong bapak-bapak. Ada ibu-ibu loh, ada anak-anak. Amin. Ya, saya harap kita bertanggung jawab buat keluarga kita masing-masing. Kita adalah imam dalam keluarga. Kita imam. Kita bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga kita. Kasihlah anak-anak kita. Kasihlah istri kita dalam didikan dan ajaran Tuhan. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, bagaimana keluarga yang melayani. Ini paketnya lengkap yang kemudian kepada hamba-hamba. Hamba-hamba hidup dalam ketaatan karena Kristus. Kalau kita belajar tentang hamba itu ya sering kita sebut dulos. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ebed disebutkan. Jadi artinya gini, hamba itu berarti seorang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak. Tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Itu hamba. Nah, budak secara praktis dijelaskan begini. Seorang yang telah kehilangan segalanya di dunia. Kemerdekaannya telah dirampas. Kebebasannya telah musnah. Bahkan haknya telah hilang. Bahkan namanya pada waktu itu telah hilang. Seorang hamba tidak boleh menggunakan namanya. Jadi kalau nama hamba itu adalah Iwan, kemudian hamba itu dibeli oleh Pak David misalnya, tidak boleh menggunakan nama Iwan. Dia harus menggunakan nama hamba dari Tuan David. Dia tidak boleh menggunakan karena dia tidak memiliki hak apapun seorang hamba. Kalau namanya Iwan berganti menjadi hamba Tuan David misalnya. Bahkan hamba waktu itu diperjualbelikan di pasar, disejajarkan dengan sayuran dan hewan. Jadi ketika hewan
dipajangkan, hamba pun dipajangkan, di sayur, hewan dipajangkan, dan ditaruhlah harganya di lehernya. Itulah hamba. Tetapi menarik ketika melihat Paulus menyampaikan ini kepada hamba-hamba. Dikatakan, hamba dikatakan harus melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan taat, dia bilang. Dengan kalimat takut dan gentar. Kemudian hamba harus melakukan sesuatu dengan tulus. Hamba harus melakukan sesuatu dengan segenap hati. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hai hamba-hamba, kamu harus taat. Kamu harus melakukan dengan tulus. Bahkan ayat 7 dikatakan, kamu harus rela menjalankan. Seperti untuk melayani Tuhan. Waduh, ini sangat bertolak belakang dengan keadaan hamba. Dikatakan hamba, kamu harus taat. Kamu harus melakukan dengan tulus. Kamu harus melakukan dengan segenap hati. Dan kamu harus rela melakukan semuanya itu. Saya tanya nih sekarang. Ini juga pernah saya tanyakan kepada rekan-rekan saya. Sekarang jawabnya dalam hati saja. Apa reaksi Bapak Ibu? Reaksi Bapak Ibu ketika disuruh mengerjakan sesuatu, tetapi pekerjaannya enggak Bapak Ibu sukai? Apa reaksi Bapak Ibu ketika mengerjakan sesuatu, tetapi pekerjaan itu enggak Bapak Ibu sukai? Itu yang pertama. Yang kedua, itu pekerjaannya enggak disukai. Yang kedua, apa reaksi Bapak Ibu ketika mengerjakan sesuatu, tetapi orangnya tidak Bapak Ibu sukai? Tadi pekerjaannya enggak disukai, sekarang wonge gak disenengi. Aku gak seneng mbek wong iku. Tapi Bapak Ibu diminta mengerjakan sesuatu yang memintanya orang yang enggak Bapak Ibu sukai. Apa reaksi Bapak Ibu? Hah? Dua hal ini saya pernah menanyakan dan jawabannya ya normatif. Ada yang jengkel, nggak mau mengerjakan, sungut-sungut dan lain sebagainya. Saya diminta mengerjakan sesuatu, tapi nggak suka saya dengan pekerjaan itu, saya nggak bisa. Saya diminta mengerjakan sesuatu, tapi saya nggak suka dengan orang itu. Orang itu bisanya hanya memerintah saja. Tetapi kondisi hamba pada waktu itu yang terjadi. Mereka hidup dalam tekanan, mereka mengerjakan sesuatu yang tidak mereka sukai, dan mereka hidup dalam apa? Dalam tekanan majikannya. Tetapi Paulus datang, kamu harus taat, kamu harus melakukan dengan segenap hati, kamu harus melakukan dengan tulus dan rela. Bisakah kita melakukan itu? Kita belajar dalam sebuah konteks pelayanan. Terkadang pelayanan yang diberikan kepada kita tidak kita sukai. Tapi bisakah kita melakukannya dengan ketaatan? Bisakah kita melakukannya dengan tulus? Bisakah kita melakukan dengan segenap hati? Bahkan dengan rela hati. Amin. Menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak gampang. Kata taat itu tidak gampang. Tetapi kita harus melakukan itu. Yang terakhir. Wah, kalau yang terakhir udah seneng nih. Yang terakhir, bagaimana keluarga yang melayani. Yang terakhir adalah tuan-tuan yang tidak memandang rendah hambanya. Bagian ini menjelaskan sebagaimana Tuhan harus menjauhkan ancaman kepada hambanya. Jadi selain kepada hamba, Tuhan juga dong. Tuhan, kamu gak boleh selalu mengancam hambamu. Gak boleh dikatakan. Jadi paketnya lengkap. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang dalam tanda kutip posisinya lebih rendah dari kita. Bagaimana memperlakukan orang lain. Jauhkanlah ancaman dikatakan. Karena apa? Dalam konteks pada waktu itu ada banyak hamba yang tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Mereka diperlakukan dengan begitu kejam, diperkosa, diperjualbelikan sama seperti barang dagangan. Mereka tidak memiliki hak apa-apa. Bahkan bagian akhir dari bagian firman Tuhan ini ayat 9 dikatakan gini. Supaya apa? Supaya tidak memandang muka. Karena apa? Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia tidak pernah memandang muka. Kalau Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan gini. Kita dibenarkan
karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dibenarkan dengan, karena kasih karunia-Nya dibenarkan dengan cuma-cuma. Betul nggak ada kata cuma-cuma? Betul nggak nih? Mari kita buka Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Dan oleh kasih karunia, nah, jadi kalau dibaca dari ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih karunia, ia dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya tanpa alasan, gratis, tanpa kriteria. Arti sesungguhnya tanpa kriteria. Jadi ketika Dia menyelamatkan kita, tidak ada kriteria apapun yang kita miliki. Karena sesungguhnya manusia itu berdosa. Dia sedang tidak melihat kamu ganteng. Dia sedang tidak melihat kamu cantik, kamu kaya. Tidak. Ketika Dia menyelamatkan kita, Dia tidak melihat kriteria kita. Karena kriteria yang ada pada kita adalah telah berbuat dosa. Hidupnya di dalam dosa. Tetapi apa? Karena kasih, dengan tidak adanya kriteria, karena kasih karunia, Ia membenarkan kita. Seharusnya itu yang harus dilakukan Tuhan. Juga kita, keluarga yang melayani Tuhan. Kita tidak memandang muka, karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak melihat kriteria yang ada pada kita. Seharusnya itu yang harus kita lakukan ketika melihat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada minggu ini, keluarga yang melayani. Dilihat dari sisi lengkapnya. Mari kita mulai dalam lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Jika kita ingin terlibat melayani, maka mari kita melihat kehidupan lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Kita melihat anak-anak kita. Kita melihat istri kita. Kita melihat suami kita, kita melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan melakukan itu, maka kita layak untuk hidup melayani. Pastikan bahwa kehidupan keluarga kita hidup dalam disiplin rohani yang kuat. Pastikan kehidupan keluarga kita hidup dalam doa yang benar. Hidup dalam firman yang benar. Hidup dalam persekutuan yang benar. Dan hidup untuk bersaksi atau melayani. Aspek yang keempat ini akan dilakukan dengan baik dan benar ketika 3 aspek di depan ini sudah kita lakukan. Pastikan semua itu ada dalam keluarga kita. Apakah kehidupan doa keluarga kita baik-baik saja? Apakah kehidupan firman keluarga kita baik-baik saja? Apakah kehidupan persekutuan keluarga kita baik-baik saja? Dan terakhir, memberikan diri hidup untuk bersaksi atau melayani Tuhan. Sehingga paket lengkap, keluarga kita akan menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Ibu Ellen Lapar akan menutup kita dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh lagi dikuatkan, diteguhkan melalui uraian firman Tuhan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan Setiawan, bahwa sebagai keluarga kami harus melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan dimulai dengan doa, dengan firman, bahkan dalam persekutuan, sehingga kami sanggup untuk menyaksikan Tuhan yang hebat, perbuatan Tuhan yang hebat di dalam diri kami, dalam keluarga kami kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang mau taat dengan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Berikan kami hati yang mau tunduk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini, berkati dalam hidup pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bersama keluarga, Ibu Jenny, Jaden, Queen, dan juga adik, kiranya Tuhan memberkati mereka untuk boleh terus melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih.
Bapak Ibu, puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan, dan biarlah itu meneguhkan kita kembali, menguatkan kita kembali untuk melakukan pelayanan di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami kembali sebagai keluarga, bagaimana kami memberi diri untuk melayani Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati kami semua dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, biarlah kita juga memiliki hati yang taat, suka-suka Tuhan. Tuhan mau buat kita bagaimana? Suka-sukanya Tuhan. Sungguhlah hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji nama Tuhan, suka-suka Tuhan, supaya kita tetap setia dan taat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan satu komitmen, bahwa aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah dan melayani Tuhan. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Biarlah Tuhan yang menjadi kepala di dalam keluarga kita, sehingga kita tetap setia membawa keluarga kita melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Mu,
yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengambil waktu teduh. Ya Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan, dan setelah ibadah ini kami akan menikmati berkat makanan minuman dalam perjamuan kasih yang telah disediakan oleh setiap jemaat-Mu. Berkatilah makanan minuman yang telah tersedia menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala